Terakhir, beliau ini tampak menyenggol Pak Luhut, Pak Wiranto, dan juga Pak Agung Gumelar. Ini adalah jenderal-jenderal senior kehidupan mereka di Indonesia, apalagi berpindah haluan politik. Saya pikir ini bukan sesuatu yang suci yang terus harus diperdebatkan. Maka disinilah letak keblunderan Pak Ganjar Pranowo. Please lah, berhenti cosplay menjadi Rocky Gerung, karena dia bukanlah orang yang memang dicitrakan demikian hingga. Saya tuh semakin kasihan dengan Mas Ganjar yang semakin hari saya khawatirkan akan semakin blunder. Terakhir, beliau ini tampak menyenggol Pak Luhut, Pak Wiranto, dan juga Pak Agung Gumelar. Ini adalah jenderal-jenderal senior yang kalau menurut saya juga sudah mendarma baktikan hidupnya demi nusa dan bangsa. Dan beliau menyindirnya ini dengan mengatakan seakan-akan mereka ini mencela-menceli. Kita akan lihat akan seperti apa nasib Pak Ganjar jika dia terus hostile seperti sekarang ini. Gak heran jika apa yang dilakukannya saya pikir adalah sebuah tugas dari Ibu Ketum dan kesepakatan keseluruhan partai yang mengatakan bahwa sepertinya PDIP dan para struktur yang ada di bawahnya ini tadi itu seperti diwajibkan untuk menyerang kubu 02 dan istana. Mencoba menyerang dengan banyak sekali wacana yang kalau menurut saya para milenial di hari sekarang ini itu nggak mudah untuk ditipu, dan mereka tahu bahwa dalam politik itu tidak ada namanya kawan dan lawan yang abadi. Dulu pun Mas Ganjar sempat dikatakan mendukung Pak Prabowo juga saat dipasangkan dengan Bu Mega di pemilihan umum 2 periode atau 3 periode yang sebelumnya. Dan apakah betul para jenderal ini tadi mencela-mencela? Saya pikir bukan. Tapi karena melihat bahwa Pak Prabowo ini mau melakukan satu hal yang tidak semua orang akan mau lakukan, yaitu merendahkan hati dan dirinya untuk menerima kenyataan bisa serving country atau melayani negara dengan menjadi menteri di kabinet yang dipimpin oleh lawan politiknya dalam 2 periode yang sebelumnya. Bayangkan seorang oposisi mau masuk hanya karena ingin merajut kembali persatuan bangsa yang sudah terkoyak karena politik identitas yang terjadi beberapa tahun sebelumnya. Maka kita tidak akan menyalahkan juga jika Pak Prabowo di sini berusaha untuk berubah dan bermetamorfosa. Nah, apakah orang-orang yang terus kemudian tadinya ini anti terhadap Pak Prabowo tidak boleh untuk juga bermetamorfosa? Saya pikir bukan sebuah hal yang terus kemudian dianggap berdosa. Orang yang beragama saja bisa mengingkari agamanya dan berpindah agama, dan mereka tetap mendapatkan hak hidup di dalam kehidupan mereka di Indonesia, apalagi berpindah haluan politik. Saya pikir ini bukan sesuatu yang suci yang terus harus diperdebatkan. Maka disinilah letak keblunderan Pak Ganjar Pranowo. Saya merasa dan melihat jangan-jangan Mas Ganjar ini selama ini itu seperti melakukan cosplay untuk jadi Rocky Gerung. Mencoba untuk mengatakan hal-hal yang keras dan kalau saya kira menunjukkan keangkuhan. Berusaha menyerang dan membuat sebuah penuduhan seakan-akan dirinya ini yang paling benar. Saya kehilangan Mas Ganjar yang dulu. Dan saya pikir ini adalah satu hal yang malah akan menggali kuburannya sendiri dan membuat elektabilitasnya ini terjun bebas loh nantinya. Betul jika apa yang dilakukannya ingin mengklaim posisi di putaran kedua nanti. Tapi jika ini dilakukan dengan strategi yang salah, maka saya lihat bahwa yang akan terjadi putaran kedua bukanlah miliknya. Akan terlempar dan terus kemudian harus kebingungan untuk memberikan dukungan kemana arah politik ini akan berlayar. Berharap bahwa di putaran kedua nanti akan terjadi kocok ulang dan masa depan akan lebih cerah. Padahal sebenarnya yang terjadi ini nggak akan jauh berbeda. Tinggal nanti memutuskan untuk menjadi oposisi atau berusaha untuk bernego-nego tiket kekuasaan yang akan terjadi. Apakah mereka juga mungkin saja di sini masih berharap-harap cemas, siapa tahu kalaupun nggak di dalam Pilpres, mereka akan memenangi Pileg dan memiliki kesempatan untuk bisa beradu di gelanggang DPR nanti melawan presiden atau pemerintahan. Dan di sini kita akan tahu bahwa sangat sulit pemerintahan dijalankan jika nanti DPR akan bersifat oposisi terhadap pemerintah. Kita kan sudah tahu bahwa orang Indonesia ini sebenarnya mereka ini nggak suka kalau ditunjukkan seseorang yang otoriter dan juga keras. Kita tahu bahwa Pak Prabowo kemarin pun itu kalah karena beliau ini menunjukkan sikap otoriter dan berusaha menyerang Pak Jokowi yang terlihat humble.
dan juga rendah hati. Maka ini jangan sampai terus dilakukan olehnya. Dan malah kebalikan seperti sekarang ini. Makanya saya harap Mas Ganjar kembali ke Mas Ganjar yang dulu dan tetap mendapatkan dukungan dari orang-orang yang mungkin mencintai beliau seperti apa adanya. Mas Anies aja ini melembut di akhir debat dan menunjukkan bahwa dirinya ini walaupun dia oposisi tapi dia sekarang udah nggak terlalu menyerang pemerintah seperti sebelumnya. Ini mungkin karena mengetahui bahwa dengan menjadi seperti itu, menaikkan elektabilitasnya jauh daripada angka yang sebelumnya. Tapi yang saya lihat ini sepertinya akan berbeda. Dan Mas Ganjar ini kok terlihat akan semakin garang menuju ke tanggal 14 Februari nanti. Aduh, awas blunder loh Mas. Dan ini semua saya yakin pasti juga sesuatu yang merupakan taklid atau menurutnya beliau kepada pimpinan pusat, tapi ya dia kan seorang calon presiden. Coba tentukan sikap dan tentukan apa yang harus dilakukan. Please lah berhenti cosplay menjadi Rocky Gerung karena dia bukanlah orang yang memang dicitrakan demikian hingga. Jadi harapan saya beliau mungkin akan bisa kembali lagi seperti dulu. Kalaupun menyerang ya seperti dulu lah, menyerang dengan lebih banyak bercanda. Tidak menggunakan kata-kata yang kalau saya kira akan membuat para milenial dan Gen Z ini jadi enggan memilihnya. Yang walaupun saya berpikir pasti muncul sebuah perasaan yang sangat kecele ya terhadap diri yang tadinya didukung, terus kemudian jauh sekali jatuh dan beliau harus tetap mengembalikan ini semua, tapi tetap harus mengikuti arahan dari Bu Ketum yang kadang-kadang memang orang ini intuitif atau emosional. Maka semoga Mas Ganjar diberikan kesehatan, kesabaran, dan saya melihat bahwa apapun yang terjadi jika Prabowo dan Gibran nanti memenangi pemilu, sepertinya para capres dan cawapres lainnya ini akan menjadi menteri di kabinet atau mendapatkan kedudukan dalam pemerintahan juga. Dan untuk kalian semua yang berantem sama keluarganya, nggak ngobrol sama mantan pacarnya, atau terus kemudian berbeda pilihan dengan tetangga kalian, harapan saya adalah setelah 14 Februari, kembalilah kepada hari kasih sayang. Kasih sayangilah mereka semua ini dan tahulah bahwa mereka yang ada di atas sana sebenarnya selama ini itu tidak benar-benar bermusuhan. Apapun yang mereka lakukan adalah untuk mendapatkan tiket kekuasaan dan bisa menjalankan pemerintahan sesuai dengan apa yang mungkin mereka visi dan misikan. Tapi pada kenyataannya saya yakin mereka semua adalah anak bangsa dan tidak akan menggadaikan nasionalisme mereka untuk kepentingan negara yang lainnya. Jadi please untuk kalian semua jangan berdebat dan berantem. Kita nanti mungkin akan lihat jangan-jangan mereka akan berteman di pemilihan yang berikutnya, akan bermusuhan di pemilihan berikutnya. Dan ngomong-ngomong tentang cosplay, jangan-jangan ya mereka mungkin akan cosplay menjadi karakter yang berbeda untuk sesuai dengan tuntutan peran mereka dalam pemilu yang selanjutnya. Tapi apapun itu pastikan kalian memilih 14 Februari, jatuhkan pilihan kalian, tidak harus ikut saya. Bisa kalian coblos 01, bisa kalian coblos 03, dan pastikan kalian memberikan suara kepada Indonesia agar kita bisa menuju Indonesia Emas 2045 kelak. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.